Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Sehat ya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Ibu senang sekali hari ini kembali menjumpai anak-anak dalam pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memulai melanjutkan pembelajaran kita, mari kita mohon berkat Tuhan dengan doa pembuka. Anak-anak, silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Ibu pimpin secara universal. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Ibu sudah mengirimkan link presensi di grup WA ya. Anak-anak silahkan mengisi link tersebut sebagai tanda presensi. Kalau anak-anak bingung bagaimana cara mengisinya, boleh tanya orang tua, saudara, keluarga, atau juga boleh tanya ibu, nanti dibantu. Ibu juga sudah mengirimkan link video loh, videonya bagus. Anak-anak tentu sudah menontonnya bukan? Nah, dari video tersebut, dari video literasi tersebut, kita belajar tentang apa? Ayo. Iya, betul sekali. Kita belajar tentang pola hidup sehat. Di masa pandemi ini, kita harus menerapkan pola hidup sehat. Tadi di video diberikan beberapa contoh pola hidup sehat, dan anak-anak sudah melihatnya. Jadi meskipun di masa pandemi ini, tidak baik kalau kita terlalu banyak rebah-rebahan, duduk-duduk, tanpa diimbangi dengan olahraga dan pola hidup yang sehat. Jadi mari kita menerapkan pola hidup yang sehat dan juga jangan lupa protokol kesehatan. Oke anak-anak, anak-anak jangan lupa tetap semangat ya. Di masa pandemi ini jangan lupa tetap semangat. Karena semangat itu bisa membuat imun kita menjadi kuat. Ya, anak-anak tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Kita saling menyemangati satu sama lain. Oh iya, hari ini kita mau belajar apa ya? Minggu lalu Ibu sudah menyampaikan supaya hari ini anak-anak menyiapkan alat dan bahan. Ayo kita mau belajar apa? Coba diingat-ingat. Ya, kita belajar tentang ukuran sudut bangun datar dalam satuan baku. Maka hari ini anak-anak akan melakukan beberapa aktivitas dengan alat dan bahan yang sudah anak-anak siapkan. Sudah tidak sabar bukan? Lalu untuk apa ya kita itu belajar tentang sudut? Nah, anak-anak coba diingat-ingat, di sekolah itu ada tiang bendera ya. Di sekolah anak-anak ada tiang bendera yang tinggi sekali. Nah, kita bisa mengukur tinggi tiang bendera itu tanpa harus menurunkan tiang bendera tersebut atau memanjatnya untuk mengukur panjangnya. Dengan bagaimana? Dengan cara mengetahui sudutnya. Nah, hari ini kita mau belajar, anak-anak belajar menentukan sudut bangun datar dalam satuan baku, lalu menggambar bangun datar yang besar salah satu sudutnya diketahui, dan juga anak-anak akan melakukan pengukuran sudut pada bangun datar itu sendiri. Maka tetap semangat, hari ini kita akan beraktivitas dengan begitu asik sekali. Ibu izin share screen ya anak-anak. Nah, ini Ibu siapkan syair sederhana untuk memulai pembelajaran kita. Mari kita baca bersama-sama ya. Di sudut kamarku, aku termangu, memohon tanpa meragu agar COVID lekas berlalu. Semoga ya anak-anak kita doakan ini senantiasa. Nah, minggu lalu Ibu sudah menyampaikan kepada anak-anak supaya hari ini dalam pembelajaran ini anak-anak menyiapkan alat dan bahan, busur derajat, 2 lembar kertas, pensil atau pena, dan gunting. Yang tentunya sudah anak-anak siapkan sekarang ini, bukan? Sudah tidak sabar lagi ya, mau kita gunakan untuk apa ya alat dan bahan ini? Kertas yang sudah anak-anak siapkan ada 2. Nah, silahkan pada kertas yang pertama diberi kode A. Dan pada kertas yang kedua diberi kode B.
Silakan anak-anak beri kode kertasnya, gunakan pensil atau penanya untuk menuliskan kode A pada kertas pertama dan kode B pada kertas yang satunya lagi. Ditulis yang cukup besar ya, supaya bisa terlihat. Nah, sekarang mari kita amati. Kertas yang anak-anak miliki ini, apakah punya sudut ya? Apakah kita dapat menghitung sudut-sudut pada bangun tersebut? Kertas A dan kertas B ini punya sudut nggak ya? Anak-anak sudah belajar pada pertemuan sebelumnya tentang bangun datar, tentang sudut. Sudut itu bahasa sederhananya dikatakan pojok. Nah, bagian pojok-pojok. Nah, ini kertas-kertas ini masing-masing memiliki bagian pojok-pojok. Nah, kita akan mengukurnya. Bagaimana caranya? Nah, alat dan bahan yang sudah anak-anak siapkan inilah yang akan digunakan untuk mengukur sudut-sudut pada bangun-bangun tersebut. Ya. Seperti yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya, anak-anak sudah belajar bagaimana cara menggunakan busur derajat untuk mengukur sudut. Nah, sekarang kita akan menerapkan cara menggunakan busur derajat untuk mengukur sudut-sudut pada bangun ini, kertas A dan kertas B. Nah, pada kertas A ini berapa besar sudut-sudut kertas A? Nah, anak-anak kira-kira kertas A ini memiliki berapa banyak sudut ya? Iya, betul sekali, ada 4. Kertas A memiliki 4 sudut, karena apa? Kertas A ini merupakan bangun datar yang berbentuk segi 4, maka dia memiliki 4 sudut. Nanti anak-anak silakan ukur. Lalu setelah nanti diukur, silakan dituliskan. Jadi berapa besar sudut kertas A? Selanjutnya pada kertas B, lakukan hal seperti yang Ibu tunjukkan di slide ini ya. Salah satu bagian kertas B dilipat sehingga lipatannya itu membentuk bangun datar segitiga. Nah, seperti ini. Lalu lipatan yang membentuk bangun datar segitiga itu digunting ya anak-anak. Nah, lalu kertas lipatan yang telah digunting itu diberi kode C. Jadi sekarang anak-anak punya 3 kode kertas. Kertas A, kertas B, dan kertas C. Namun kita akan melakukan kegiatan pada kertas A dan C. Berapa besar sudut-sudut kertas C? Nah, sekarang kita akan melakukan pengukuran yang pertama. Anak-anak silakan melakukan pengukuran sudut pada kertas A dan kertas C. Kenapa kertas B tidak? Karena kertas B ini sudah kita gunakan untuk membuat bangun datar bentuk lain yang kemudian dihasilkanlah kertas C. Silakan anak-anak gunakan alat dan bahannya untuk mengukur besar sudut dari kertas A dan kertas C. Kertas A merupakan bangun datar berbentuk segi 4, berarti dia mempunyai 4 sudut. Nah, nanti setelah masing-masing sudutnya diketahui melalui proses pengukuran, baru bisa diperoleh berapa besar sudut kertas A. Kertas C merupakan bangun datar berbentuk segitiga, ya benar. Maka dia memiliki 3 sudut. Setelah dilakukan proses pengukuran, nanti baru bisa diketahui berapa besar sudut kertas C. Anak-anak, Ibu beri waktu untuk melakukan pengukuran. Silakan lakukan pengukuran sudut terhadap kertas A dan kertas C. Sudah selesai anak-anak? Iya, pintar sekali. Nah, setelah melakukan pengukuran sudut pada kertas A dan kertas C, anak-anak tuliskan hasilnya dalam sebuah tabel hasil pengukuran. Diberi judul seperti ini, tabel hasil pengukuran 1. Lalu buat seperti ini, ada nomor, lalu kode kertas. Tadi ada berapa kode kertas yang kita ukur? 2 ya. Kode kertas A dan C. Lalu bentuk bangun datar dari masing-masing kertas itu apa? Banyaknya sudut ada berapa? Lalu besar tiap-tiap sudut dan jumlah besar sudutnya. Ibu beri waktu ya. Sudah selesai? Ya, terima kasih. Sekarang kita akan melakukan kegiatan pengukuran yang kedua.
Ada apa ya dengan kegiatan yang kedua? Nah, pada pengukuran yang kedua ini anak-anak silahkan gambarlah satu bangun datar. Bentuk apa Bu? Bebas, terserah anak-anak. Yang penting bangun datar. Anak-anak sudah belajar tentang bangun datar itu apa saja. Nah, silahkan pilih salah satu bentuk bangun datar lalu digambar di kertas ya. Lalu ukurlah masing-masing sudut bangun tersebut. Berikutnya, hitunglah jumlah besar sudut bangun datar tersebut. Jadi anak-anak menggambar satu bangun datar, lalu melakukan pengukuran pada masing-masing sudutnya berapa besarnya. Setelah itu dihitung jumlah besar sudut bangun tersebut berapa. Silahkan anak-anak lakukan kegiatan pengukuran yang kedua. Setelah selesai melakukan kegiatan pengukuran kedua, anak-anak jangan lupa membuat tabel hasil pengukuran 2. Seperti ini bentuk tabelnya, silakan dibuat. Ada nomor, ada bentuk bangun datarnya apa. Terserah anak-anak, setiap anak bisa berbeda, tergantung tadi anak-anak memilih bentuk bangun datar seperti apa yang digambar. Lalu banyaknya sudut ada berapa, besar tiap-tiap sudut berapa setelah melalui proses pengukuran tadi, lalu jumlah besar sudutnya berapa. Silakan anak-anak menuliskan hasil pengukuran yang kedua pada tabel hasil pengukuran 2 ini. Ya, sekarang setelah anak-anak melakukan kegiatan pengukuran 1 dan 2, kita akan melakukan yang namanya interaktivitas. Pada interaktivitas ini, Ibu minta anak-anak untuk menyampaikan hasil kegiatan pengukurannya tadi. Silakan Ibu beri kesempatan bagi siapa saja anak-anak yang mau menyampaikan. Ayo, mari kita saling membagikan hasil pengalaman belajar kita pada pengukuran yang pertama dan kedua tadi. Silakan anak-anak. Ya, Andi silakan. Ya. Oh iya, bagus sekali Andi. Terima kasih atas pengalamannya. Terima kasih sudah mau berbagi. Sekarang Dara, ya silakan Dara. Dara akan membagikan pengalaman hasil pengukuran yang kedua ya. Iya, tadi Andi yang pertama. Silakan Dara. Ya, terima kasih. Terima kasih anak-anak yang sudah bersedia membagikan pengalamannya. Nah, sekarang anak-anak setelah melakukan kegiatan pengukuran 1 dan 2 tadi, kita mari mengingat. Mengingat apa ya Ibu? Kita akan mengingat, nah ini ada gambar apa anak-anak? Ya, ini ada gambar pintu. Ya, ini ada pintu yang tertutup dan juga ada pintu yang terbuka. Nah, kita lihat dari pintu ini memiliki sudut nggak ya? Punya anak-anak. Nah, pintu yang tertutup ini punya sudut tuh. Bagian yang ditunjukkan dengan panah berwarna ungu itulah sudutnya. Lalu pintu yang terbuka ini apakah memiliki sudut? Iya, pintu yang terbuka ini dihadapkan dengan dinding yang di sebelahnya yang sejajar dengan pintu terbuka ini, lalu bagian yang ditunjukkan dengan tanda panah berwarna ungu ini itulah sudutnya. Nah, lalu buku. Ini ada buku yang terbuka. Nah, lembaran-lembaran buku yang terbuka ini juga membentuk sudut anak-anak. Nih, kita bisa lihat mulai dari sudut terbesar yang dibentuk, lalu tengah-tengah. Masing-masing lembaran kertas itu memiliki sudut. Lalu ini buku tulis yang terbuka secara lebar, utuh. Yang seringkali anak-anak lakukan pada saat menulis. Apakah ketika posisi kondisi seperti ini, buku ini juga memiliki sudut? Iya, buku ini juga memiliki sudut. Dia membentuk sudut garis lurus. Nah, ini semua disebut bangun ruang ya anak-anak. Nah, pada hari ini fokus pembelajaran kita adalah pada bangun datar. Maka ini Ibu perkenalkan dulu. Nanti selanjutnya anak-anak akan mempelajarinya lebih lanjut pada kesempatan selanjutnya. Hari ini kita akan fokus pada ukuran sudut pada bangun datar dalam satuan baku. Kegiatan yang sudah anak-anak lakukan pada pengukuran 1 dan 2 tadi merupakan salah satu bagian dari ini.
Ini yang sudah anak-anak lakukan tadi dan cara pengukurannya seperti yang sudah anak-anak lakukan. Ini kertas, lalu sudut yang mau anak-anak ukur adalah sudut di bagian kanan bawah, lalu anak-anak meletakkan busur derajatnya seperti ini. Nah, tadi anak-anak sudah melakukan ini, maka diketahuilah sudutnya 90 derajat. Nah, bangun datar. Kita mau sedikit mengingat tentang bangun datar yang sudah anak-anak pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sekarang, cara mengukur sudut pada bangun datar. Ini yang sudah anak-anak lakukan tadi. Jadi sebelum anak-anak mendapat pengajaran dari ibu, anak-anak sudah melakukannya. Bagaimana bisa? Pada pertemuan sebelumnya anak-anak sudah belajar menggunakan busur derajat. Namun, belum belajar menggunakan busur derajat untuk mengukur bangun sudut pada bangun datar. Dan hari ini anak-anak melakukannya dengan sangat baik. Yang pertama, letakkan busur derajat pada tempat sudut yang akan diukur. Lalu titik 0 derajat diletakkan berhimpit dengan salah satu kaki sudut. Berikutnya titik tengah busur berhimpit dengan titik sudut. Lalu kaki sudut yang satunya akan berhimpit dengan besar sudut yang diukur dengan busur derajat. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini contoh bangun datar. Masing-masing bangun datar ada banyak contohnya ini, seperti yang sudah anak-anak pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sekarang, Ibu mau mengajak anak-anak berilustrasi. Bangun datar ini berbentuk apa, anak? Iya, betul, segitiga. Lalu yang berikutnya ini segi 4. Iya, betul sekali. Nah, sekarang coba amati. Jika Ibu tarik garis dari satu sudut ke sudut yang lain sehingga membentuk seperti ini nih, garis kuning ini. Nah, lalu Ibu potong. Maka bangun datar segi 4 ini akan menjadi 2 bangun setelah Ibu potong, yaitu bangun datar yang berbentuk segitiga. Berarti bisa dikatakan bangun datar segi 4 itu merupakan gabungan dari 2 buah bangun datar segitiga. Berikutnya, ini bangun datar segi 5. Nah, Ibu mau tarik garis lagi dari satu sudut ke sudut yang lain. Silakan diamati. Nah, jika Ibu potong bangun datar ini berdasarkan ruas garis merah ini, maka bangun datar segi 5 ini akan menjadi 3 bangun datar yang berbentuk segitiga. Berarti bangun datar segi 5 ini merupakan gabungan dari 3 buah bangun datar segi 5. Selanjutnya, ini bangun datar bentuk segi 6. Silakan amati ilustrasinya jika Ibu tarik garis seperti ini dari satu sudut ke sudut yang lain. Nah, lalu Ibu potong. Maka bangun datar segi 6 ini akan menjadi 4 buah bangun datar, di mana masing-masing bangun datar tersebut berbentuk segitiga. Nah, maka berarti bangun datar segi 6 merupakan gabungan dari berapa buah bangun datar segitiga, anak-anak? 4. Iya, betul sekali, pintar. Maka dari itu kita belajar ini untuk apa? Nanti kita bisa menentukan besar sudut pada bangun datar dengan menggunakan pendekatan segitiga, bangun datar segitiga. Gitu ya anak-anak. Nah, ini cara anak-anak melakukan pengukuran sudut pada bangun datar. Misalnya tadi anak-anak menggambar bangun datar segitiga. Ini pada pengukuran yang kedua tadi anak-anak. Lalu caranya ini, busur derajatnya diletakkan berhimpit pada salah satu bagian yang akan diukur. Lalu 0 derajatnya diletakkan berhimpit pada salah satu garis. Seperti ini anak-anak. Lalu yang diamati adalah jangan lupa ketika perhatikan angka 0 yang anak-anak gunakan itu skala yang bagian luar atau dalam. Dalam hal ini yang digunakan adalah skala bagian luar. Maka yang dilihat adalah juga skala bagian luar terus. Jangan pindah-pindah, 0-nya pakai skala bagian luar, tapi kemudian besar sudutnya lihat di bagian dalam, maka tidak akan pas, nggak benar. Nah, sekarang baru ditemukan bahwa besar sudut bangun ini adalah 55 derajat. Selanjutnya,
Kita lihat jika dua buah busur derajat diletakkan berhimpit, titik 0 derajatnya berhimpit, maka dia membentuk sebuah lingkaran. Itulah maka besar sudut lingkaran adalah 360 derajat. Satu busur derajat ini kan 180. Jika dua kalinya maka 360 derajat. Sekarang kita akan belajar membuat gambar bangun datar jika besar salah satu sudutnya diketahui. Nah, yang pertama membuat sembarang garis lurus ya anak-anak. Lalu titik 0 derajat diletakkan berhimpit dengan garis lurus tersebut. Titik tengah busur derajat berhimpit dengan salah satu ujung titik garis. Perhatikan angka pada busur derajat yang menunjuk pada besar sudut yang diketahui. Lalu beri tanda titik di kertas pada angka tersebut untuk penanda. Tarik garis pada tanda titik dengan garis lurus yang berhimpit dengan titik tengah busur. Buat sembarang garis yang menghubungkan ujung-ujung titik sehingga terbentuk bangun datar yang diinginkan. Contohnya berikut ini. Nah ini misalnya, gambarlah bangun datar segitiga dengan besar salah satu sudutnya 80 derajat. Maka anak-anak harus ingat nih, yang mau digambar apa? Bangun datar segitiga. Maka nanti sudutnya juga ada 3. Lalu besar salah satu sudutnya berapa? 80 derajat. Mari kita lakukan. Buat sembarang garis. Ini sembarang garis, lalu busur derajatnya diletakkan seperti ini. Titik 0 derajatnya berhimpit dengan ruas sembarang garis ini. Selanjutnya, nah kita perhatikan tanda panah merah ini ada artinya. Titik pusat busur derajat itu berhimpit dengan salah satu ujung garis. Nah, lalu perhatikan, tadi besar sudut yang diketahui adalah 80 derajat. Lalu dilihat angka 80 derajatnya ada di mana? Oh, di sini. Lalu diberi, karena kita menggunakan skala luar 0 derajatnya, maka kita juga lihat, perhatikan angka 80 pada skala luar. Diberi tanda titik. Nah, lalu kemudian tarik garis dari ujung garis sembarang ini ke titik merah itu. Nah, seperti ini dah. Lalu kita diminta untuk membuat apa? Gambar bangun datar segitiga. Ini sudah ada 2 ruas garis. Maka kita tinggal menarik satu garis dari ujung titik yang satu ke ujung yang lain. Nah, jadilah. Jadi gambar bangun datar segitiga dengan besar salah satu sudutnya 80 derajat sudah kita peroleh dan sudah kita gambarkan seperti ini ya teman-teman, anak-anak. Selanjutnya misalnya soalnya seperti ini, gambarlah bangun datar segi 4 dengan besar salah satu sudutnya 80 derajat. Sama seperti tadi, buat sembarang garis lalu letakkan busur derajatnya. Nah, kita mau mengukur sudut 80 derajat itu ada bagian ujung kanan ya. Nah, maka kita fokus ke sini. Maka nanti titik pusat busur derajatnya juga harus dihimpitkan di sini. Nah, lalu tarik garis dari satu titik ke ujung titik ruas garis yang telah dibuat. Selanjutnya, karena yang diminta adalah gambar bangun datar segi 4, maka dia akan mempunyai 4 sisi. Sementara 4 rusuk atau 4 sisi, sementara di sini sudah ada 2 rusuk. Maka kita perlu 2 rusuk lagi. Bagaimana caranya? Kita buat sembarang garis yang jumlahnya 2, lalu nanti bisa menghubungkan bangun ini menjadi berbentuk segi 4, misalnya begini. Nah, ini sudah jadi. Maka kita tidak bisa menarik garis hanya dari satu ujung titik ke ujung titik berikutnya, berarti dia bentuknya segitiga. Nah, seperti ini sudah terbentuk bangun datar segi 4 dengan besar salah satu sudutnya 80 derajat. Begitu ya anak-anak. Nah, sekarang dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Ukuran sudut pada bangun datar dalam satuan baku. Sudut bangun datar diukur menggunakan busur derajat tadi yang sudah anak-anak lakukan ya. Lalu satuan baku untuk sudut adalah derajat. Iya, betul sekali anak-anak.
Selanjutnya, besar sudut pada bangun datar dapat diukur dengan menggunakan pendekatan bangun segitiga. Bagaimana caranya? Mari kita lihat nanti selanjutnya. Besar sudut pada bangun datar. Segitiga besar sudutnya itu 180 derajat. Ya. Nah, lalu kalau kita mau menghitung segi 4, berarti tadi kita ingat segi 4 itu gabungan 2 bangun datar segitiga, maka 180 derajat kali 2, 360 derajat. Sedangkan segi 5 gabungan dari 3 buah bangun datar segitiga, maka besar sudutnya 540 derajat. Jika 180 derajat itu dikali 3, hasilnya 540 derajat. Sedangkan segi 6 merupakan gabungan dari 4 buah bangun datar segitiga, maka besar sudutnya 720 derajat. Begitu anak-anak. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk mengevaluasi pembelajaran kita hari ini. Nanti Ibu kirimkan di WA Group ya anak-anak. Nanti anak-anak silahkan mengerjakan soal evaluasi ini, lalu dikirimkan ke WA, ke nomor Ibu. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup WA. Begitu anak-anak. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini dari awal hingga selesai. Jangan lupa tetap semangat sehingga nantinya anak-anak bisa mengikuti pembelajaran demi pembelajaran dengan baik. Nah, seperti ini Ibu tunjukkan secara cepat contoh soal evaluasinya yang nanti akan anak-anak kerjakan ya seperti ini. Nanti lebih lengkapnya Ibu kirimkan di grup WA ya anak-anak. Nanti silakan dikerjakan. Nah, sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran kita baca syair sederhana ini. Mari anak-anak. Dalam tiap sudut hatiku, kuukir lekat namamu. Kubawa dalam doa-doa tulusku. Tetap semangat dan sehat selalu anak-anakku. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Pesan Ibu, anak-anak tetap semangat, jaga kesehatan. Pola hidup sehat diterapkan dan juga protokol kesehatan. Jika anak-anak mengalami kesulitan, minta bantuan. Tanya pada Ibu, akan Ibu jawab. Juga silakan tanya pada orang tua, kakak, ataupun sanak keluarganya, saudaranya ya. Jangan lupa minggu depan kita lanjutkan pembelajaran kita. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. Ibu minta maaf kalau selama pembelajaran daring ini ada kata-kata atau sikap Ibu yang tidak pas, yang kurang berkenan di hati anak-anak, ya. Ibu minta maaf. Mari sekarang kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Anak-anak silahkan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ibu pimpin secara universal. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat.